Oke, coba deh pikirin. Setiap hari kita pasti ngelakuin ini. Scrolling, streaming, kirim uang, semuanya itu terjadi dalam sekejap mata. Koneksi instan yang kita nikmati ini rasanya udah kayak sulap, ya nggak sih? Tapi di tengah semua kecepatan itu, pernah nggak kamu berhenti sejenak dan mikir? Kebanyakan dari kita mungkin langsung kebayang satelit-satelit canggih yang orbit di atas sana. Kedengarannya keren sih, tapi ternyata itu keliru besar. Kenyataannya itu jauh lebih membumi, atau mungkin lebih tepatnya melaut. Ya, jantung dari dunia digital kita itu bukan di angkasa, tapi justru tersembunyi di dasar samudra. Dan ini faktanya yang benar-benar bikin kaget. Lebih dari 95% dari semua komunikasi global kita, semua email, video call, transaksi bank, itu mengalir lewat kabel-kabel fisik di dasar laut. Jadi, yuk kita lupain sejenak soal cloud atau awan digital yang nggak kelihatan. Sekarang kita bakal ngomongin infrastruktur fisik yang sangat-sangat nyata. Dan di antara semua infrastruktur ini, ada satu titik di peta dunia yang perannya itu kayak router raksasa yang tersembunyi. Sebuah tempat yang namanya mungkin udah sering kamu dengar, tapi untuk alasan yang sama sekali berbeda. Betul, Selat Hormuz. Kita semua tahu tempat ini sebagai jalur vital buat minyak bumi kan? Tapi ternyata di bawah permukaannya tersembunyi sesuatu yang bisa dibilang jauh lebih penting buat kehidupan modern kita. Begini perbandingannya, selat ini dilewati sekitar 20% pasokan minyak dunia. Angka yang gede banget. Tapi coba lihat ini, diperkirakan sampai 30%, bahkan beberapa analis bilang nyaris 40%, lalu lintas internet dan data keuangan global juga lewat titik sempit yang sama. Ini adalah choke point digital dunia. Makanya ada yang menyebutnya router dunia yang tersembunyi. Analogi yang pas banget. Jadi pas kamu kirim email dari sini ke Eropa, ada kemungkinan besar datanya itu melesat di bawah laut di salah satu kawasan paling panas di dunia. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus di sana? Kenapa semua arteri digital yang penting ini numpuk di satu tempat yang begitu rawan? Jawabannya ada di 3 faktor utama. Pertama, tentu saja geografi. Selat Hormuz itu gerbang alami yang nyambungin Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Kedua, soal efisiensi. Buat bisnis kabel bawah laut yang biayanya jutaan dolar, rute terpendek itu berarti rute termurah. Dan ketiga, lokasinya dekat banget sama pusat-pusat ekonomi besar kayak Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Nah, kabelnya sendiri tuh luar biasa loh. Bayangin, diameternya cuma segede selang air di taman rumah kita, tapi bisa bawa data sampai terabyte per detik. Ada sekitar 17 jalur kabel utama di kawasan ini, termasuk sistem raksasa CMUW yang menghubungkan Asia Tenggara, Timur Tengah sampai Eropa Barat. Tapi, umurnya terbatas, cuma sekitar 25 tahun sebelum harus diganti. Dan disinilah kita sampai ke inti masalahnya. Ketergantungan kita yang sangat besar ini datang dengan resiko yang sama besarnya. Infrastruktur ini jujur aja sangat rapuh. Kabel-kabel ini cuma tergeletak gitu aja di dasar laut, susah banget diawasi dan melintasi wilayah yang penuh konflik. Ketegangan geopolitik yang nggak pernah reda di Selat Hormuz ngebuat arteri digital kita ini berada dalam bahaya setiap saat. Ada satu analogi yang bagus banget buat ngegambarin situasinya. Coba bayangkan dunia kita ini adalah sebuah rumah yang sangat besar. Dan internet adalah aliran listrik yang menghidupkan semua yang ada di dalam rumah itu. Nah, Selat Hormuz ini adalah colokan atau stop kontak utamanya. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau ada yang iseng mencabut colokan itu? Oke, ini poin pentingnya. Internet global itu nggak akan langsung mati total. Jaringannya udah dirancang pinter buat bisa ngalihin rute data. Tapi dampaknya bakal terasa banget. Kecepatan internet bakal anjlok, transaksi keuangan bisa macet, dan layanan cloud bakal kacau. Dunia kita bisa gelap sebagian. Tentu saja, para ahli dan perusahaan teknologi di seluruh dunia nggak tinggal diam. Mereka terus berupaya mencari cara buat mengurangi resiko ini. Mari kita lihat beberapa solusinya. Strategi utamanya ada 3. Pertama, diversifikasi. Maksudnya, membangun rute-rute kabel baru yang sengaja menghindari titik-titik rawan. Kedua, memanfaatkan satelit generasi baru, kayak Starlink, sebagai sistem cadangan yang kuat. Dan ketiga, untuk jangka panjang, ada yang namanya edge computing, yaitu data diproses lebih dekat ke kita sebagai pengguna, jadi ketergantungan sama kabel jarak jauh bisa berkurang. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa sih kesimpulan besarnya?
Ini membawa kita kembali ke sebuah ironi yang luar biasa di zaman kita sekarang. Kita ini sudah berhasil membangun sebuah dunia digital yang rasanya tuh tanpa batas, serba instan, dan seolah-olah nirkabel. Tapi fondasi dari semua itu ternyata adalah untaian kabel fisik yang sangat rapuh yang membentang ribuan kilometer di dasar lautan dan melintasi wilayah-wilayah paling rawan konflik di planet ini. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Jadi, lain kali kamu lagi asyik scrolling tanpa hambatan, coba deh ingat sejenak tentang jaringan tak terlihat di bawah sana. Dan coba tanyakan pada diri sendiri, seberapa kuat sebenarnya dunia yang kita bangun di atas arteri yang bahkan tidak bisa kita lihat?